Memiliki karakteristik wilayah yang beragam dengan Gunung Rinjani di sebelah utara hingga pesisir pantai Kuta di sebelah selatan, membuat Lombok Tengah kaya akan sumber daya alam mulai dari pertanian, perikanan, hingga pariwisata. Adalah Praia Barat, salah satu wilayah produksi pertanian hortikultura di Lombok Tengah yang tahun 2021 mendapatkan program PISEO untuk menstimulasi perkembangan potensi wilayahnya. Inilah Ibu Ica, sosok pendamping masyarakat pada kegiatan PISEO di Kecamatan Praia Barat. Nama saya Ibu Ica, sebagai FM kegiatan PISEO 2021 Kecamatan Praia Barat. Fasilitator masyarakat merupakan representasi dari kegiatan PISEO dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan. Dalam menjalankan tugasnya, fasilitator masyarakat mengemban tanggung jawab besar untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Di pagi hari setelah menyelesaikan tugas tanggung jawab sebagai seorang ibu, mengurus keluarga, suami, dan anak-anak, kemudian bersiap-siap menjalankan tugas sebagai seorang fasilitator sampai pada batas kebutuhan di lapangan, kemudian kembali lagi ke rumah menjadi seorang ibu rumah tangga lagi, mengurus suami dan keluarga. Untuk fasilitator PISEO ini untuk yang tahun pertama kalinya, tahun 2021, kemudian pernah di program PAMSIMAS 44 bulan, kemudian di kegiatan PNPM juga hampir 9 tahun, MP3KI 1 tahun juga. Karena saya melihat menjadi seorang pemberdaya itu banyak seni di dalamnya, di samping kita bisa memanfaatkan ilmu, kemudian kita juga bisa dekat dengan masyarakat, mengimplementasikan ilmu, sambil bisa ngurus keluarga, ngurus anak. Ini saya melihat pemberdayaan ini satu aktivitas yang kita masih bisa punya pilihan, artinya tidak terlalu terikat dengan waktu, tetapi kita masih bisa membagi waktu peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang kakak, adik, anak, bahkan berperan kepada masyarakat, dekat dengan masyarakat. Dan saya melihat selama menjalankan tugas sebagai seorang pemberdaya ini begitu banyak ilmu, bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga itu membentuk pribadi saya menjadi seorang yang artinya banyak hal yang bisa kita pelajari dengan masyarakat, dari hal attitude, dari hal-hal yang mungkin tidak kita dapatkan di ilmu perkuliahan, tetapi di situ kita bisa ilmu-ilmu hidup yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dipercaya dapat mendorong geliat perekonomian di Kecamatan Praia Barat. Dengan kemudahan akses dari terbangunnya jalan sepanjang 2.231 meter dan jembatan dengan bentang 5 meter di Desa Kateng dan Desa Banyu Urip, masyarakat semakin mudah untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan mendistribusikan hasil panen ke pusat kota. Kegiatan PISEO pembangunan jembatan dan peningkatan jalan yang ada di Kecamatan Praia Barat ini, pertama dilihat dari akses kebutuhan masyarakat, jarak sekolah dengan akses di kota, kemudian ada beberapa anak-anak didik, akses kesehatannya yang sangat jauh juga dengan pusat di kota, sehingga membutuhkan satu lintas jalan yang menghubungkan dusun-dusun terpencil dengan akses yang ada di kota, sehingga dibutuhkan satu jembatan penghubung antara dua desa, yakni Desa Banyu Urip dan Desa Kateng, yang bisa menyalurkan anak-anak sekolah. Proses yang dilalui, sosialisasi awal, kemudian identifikasi lintas kawasan, potret profil kawasan, kemudian PK1. Di situ di PK1 itu kita menjelaskan mekanisme PISEO, kemudian siklus tahapan kegiatan PISEO, kemudian apa profil kawasan yang dipetakan oleh kedua desa, sehingga muncul satu gagasan kegiatan yang menjadi kegiatan PISEO 2021 yang lokus kegiatannya adalah Desa Banyu Urip dan Desa Kateng. Setelah itu tahapan kegiatan yang
kita laksanakan, kemudian bagaimana sistem pelaksanaannya, dikelola oleh siapa, besarannya seperti apa, itu juga kita jelaskan pada saat pelaksanaan sosialisasi. Titik koordinasi pertama untuk awal-awal memulai kegiatan pisau ini sebelum PK1, kemudian setelah itu pada saat potret lintas kawasan juga bersama TPK Kabupaten, Bu Citra, Pak Jun, dan yang lainnya. Kemudian setelah itu kita merumuskan skala prioritas bersama BKAD sehingga tidak ada satu kegiatan yang tumpang tindih juga dengan kegiatan yang ada di kabupaten. Kemudian setelah itu setiap kali ada persoalan atau titik-titik kritis yang ada di kegiatan pelaksanaan pisau ini selalu kita koordinasikan. Terutama kemarin pada saat kegiatan jembatan itu sempat terjadi longsor berkali-kali. Pada saat pembuatan sumuran juga banyak sekali kendala, hambatan di lapangan sehingga alhamdulillah intensitas TPK juga dalam memantau, memonitoring kegiatan kita di kegiatan pisau 2021 di Kecamatan Parai Barat ini juga sangat intens. Pak Kadis juga pernah memantau kegiatan pisau ini sehingga sudah seperti hampir setiap benang jatuh yang ada dalam kegiatan itu kita informasikan ke kabupaten. Pertama, karena itulah pemberdayaan ini karena dari awal juga di sininya di pemberdayaan ini ruhnya adalah masyarakat, bagaimana kegiatan ini juga berbasisnya ada di masyarakat sehingga langkah awal dalam mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan tentunya kita harus membangun jembatan rasa dulu sebelum membangun jembatan beton, membangun jembatan rasa dulu bersama masyarakat. Di sini juga hampir jarak dengan kota lumayan jauh sehingga masyarakat di sini sungguh sangat menganggap saya mungkin hampir seperti keluarga gitu. Hampir setiap jam-jam makan siang, sholat selalu ditawarkan ada Nikabe, kemudian ada Ibu Mayane. Hampir masyarakat di sini mengenal saya sehingga setiap saya lewat atau monitoring mereka menawarkan hasil-hasil sawah, kemudian sering dapat melon gratis, kemudian semangka, kalau kelapa dan hasil-hasil panen yang lainnya kayak cabai, terong itu hampir gratis. Keberadaan fasilitator masyarakat di dalam program ini juga sangat membantu kelancaran program pisau di daerah kami ini. Terutama bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh FM ini untuk mendekati, bersosialisasi dengan masyarakat kami sehingga walaupun ada tantangan-tantangan di awal, alhamdulillah akhirnya bisa cair semuanya sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Polemiknya muncul dari awal perencanaan. Dari awal perencanaan itu mulai dari pembebasan lahan, hibah lahan ada di P0 itu, masyarakat di sana maunya badan talutnya, badan jalannya harus tidak boleh mengikuti linding sawahnya. Kemudian di sini juga di area jembatan ini juga pada saat proses pelaksanaan kegiatan itu juga sempat ya ada persoalan pada saat eskavator menjatuhkan pohon, itu sempat masyarakat juga ingin menghentikan kegiatan. Jadi kan waktu itu kegiatan pisau yang pertama kan lahan yang di P0 itu adalah lahan mas kawin istrinya, jadi yang hibahkan itu adalah suami gitu. Kemudian karena itu adalah mas kawin istrinya, sehingga istrinya keberatan untuk memberikan hibah lahan itu.
Tapi waktu angkat parang itu juga hanya ya mungkin kebetulan aktivitas di sawah, kemudian bawa parang ya akhirnya diangkat-angkat parang gitu. Karena waktu itu kondisi sedang hamil, jalannya tidak sebagus yang sekarang kan, sudah lancar. Kalau dulu itu kalau ke lokasi harus bersama Bu Kabid itu pakai off-road. Jadi waktu itu sempat sopirnya bilang, wah Bu, kalau kita bawa ibu hamil ini nanti bisa kemana. Jadi waktu itu langsung ingat lagi hamil gitu, karena memang waktu itu sudah harus profil kawasan, tahapan kegiatan PISO itu harus sudah terselesaikan pada tahap itu, akhirnya tetap dijalani. Waktu itu Pak BKAD pegang metrol, pas di sungai waktu mau opnam ketinggian itu langsung loncat begitu. Waktu itu sedang opnam sama Bu Ica, sedang mengukur, itu kita jatuh. Sampai sekarang pun kita masih belum sehat ya. Mengguling-guling gitu sampai terpental, hampir tak sadarkan diri di dasar sungai itu, akhirnya teriak, semuanya heboh, masyarakat semua angkat BKAD ke atas, sempat tidak sadarkan diri sampai di atas. Kita pikir juga sudah sangat ini sekali, karena waktu itu saking antusiasnya untuk ikut opnam. Dengan proses penanganan masalah yang dilakukan oleh BKAD, pemerintah desa, kemudian melakukan pendekatan persuasif lagi, alhamdulillah terselesaikan juga. Penyambutan masyarakat juga antusias. Waktu proses finishing kegiatan jembatan ini juga kita sama-sama ngecat sendiri sama masyarakat, saking pengennya cepat bisa selesai, dilalui, termanfaatkan, dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Saya bahagia Pak bisa di samping memanfaatkan ilmu yang saya miliki, manfaat untuk masyarakat, apapun itu yang kita lakukan, manfaat kepada masyarakat itu akan terus memberikan satu amal jariah juga untuk kita. Itu karena bekal di akhirat itu nanti yang paling kita perlukan. Karena hanya sementara juga, kalau akhirat itu kan lebih panjang perjalanannya. Setiap lulus di program apapun, izin suami dulu. Sebelum untuk memastikan tanda tangan kontrak, minta izin suami dulu. Kalau suami ridho ngasih izin, alhamdulillah itu akan mempermudah segalanya. Izin suami itu adalah segala-galanya. Kemudian pesan suami saya adalah satu, pertama, saya harus bisa menikmati apapun yang saya jalankan, kenyamanan. Karena persoalan di laut tidak boleh dibawa ke darat, persoalan darat tidak boleh dibawa ke laut. Sehingga apapun peran kita di luar sana, begitu masuk ke rumah, maka saya adalah sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Peran sebagai seorang ibu itu menjadi fokus utama, karena tugas kita sebagai, kalau anak itu adalah amanah dari Allah, sedangkan pekerjaan itu adalah aktivitas yang mungkin tidak wajib bagi seorang wanita seperti itu. Sering kadang pada saat pengecoran itu kan di hari-hari Ahad, hari-hari libur kerja, libur sekolah, sehingga setelah dari sini kadang anak-anak juga protes gitu, Ma ini kan liburan masa kerja, tapi itu adalah titik krusial, kita harus mendampingi masyarakat, di satu sisi kita juga harus dekat dengan keluarga, sehingga anggap kita pergi piknik, jadi kita sering di situ itu sering diajak, di samping jembatan ada lahan melon golden di situ, jadi kita bisa sambil piknik juga di situ, bawa rantangan dari rumah, kemudian pulang dari kegiatan monitoring bisa lolos langsung ke pantai. Kebetulan di sini ada Pantai Silung Belanak, dekat sekali dari lokasi kegiatan. Harapan saya ke depannya jembatan dan peningkatan jalan ini bisa termanfaatkan, kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di
selau, kemudian hasil pertanian masyarakat dalam bentuk agriculture, melon golden, semangka, dan yang lain sebagainya memiliki akses marketing yang lebih mudah sehingga pemasarannya juga jadi lebih bagus. Kemudian dengan satu akses yang kita tingkatkan melalui program pisau ini, peningkatan jalan dan jembatan ini mampu membuat kedepannya Desa Kating dan Banyu Irip ini menjadi desa yang jauh lebih berkembang, maju, dan mandiri. Saya yang banyak belajar dari kegiatan ini, saya yang banyak belajar di sini, pertama belajar dari Bapak Ketua BKAD. Hampir semua anggota BKAD, masyarakat, itu adalah pamflet berjalan bagi saya, itu adalah buku berjalan bagi saya, sehingga banyak pelajaran yang bisa saya peroleh, dan itu tidak bisa dinilai dengan materi, tidak dinilai dengan satu harapan keuntungan yang sifatnya materi seperti itu. Ini menjadi ladang amal untuk saya pribadi. Kemudian kan selama kegiatan yang kita lakukan, jalan, jembatan itu termanfaatkan untuk ibadah, maka selama itu juga pahalanya juga bisa mengalir kepada kita. Selain itu juga saya bisa belajar banyak hal terhadap warga masyarakat di sini. Kemudian BKAD juga memberikan banyak sharing ilmu dan pengalaman beliau kepada saya, sehingga saya bisa lebih banyak belajar dan mengupgrade kemampuan diri lagi untuk menjadi seorang fasilitator. Terima kasih Pisau telah membantu masyarakat kami dalam akses pembangunan jalan ini yang memudahkan masyarakat kami untuk menjual hasil pertanian kami di sini. Saya atas nama kelompok tani dan masyarakat di wilayah kita ini, termasuk anak-anak didik kita yang sekolah di itu ya, di sini sekarang sudah semua lewat sini dengan adanya jalan ini. Makanya sangat-sangat terima kasih kita sampaikan kepada Pisau yang mungkin sudah bisa membantu masyarakat, kesulitan masyarakatnya. Ibu Ica merupakan sosok inspiratif di balik kesuksesan pembangunan infrastruktur Pisau di Praia Barat. Di bidang pekerjaan yang mayoritas digeluti oleh kaum laki-laki, Ibu Ica menjadi gambaran bahwa perempuan juga bisa menjadi aktor strategis dalam pembangunan. Kegigihan serta kepiawaian Ibu Ica dalam mendampingi masyarakat desa berhasil membawa Praia Barat menjadi salah satu lokasi percontohan Pisau di tahun 2021. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati pasti akan berbuah manis. Semoga kisah Pisau kali ini menjadi api semangat bagi kita semua untuk terus melanjutkan misi menyalakan lilin-lilin kecil di desa yang akan menyinari pembangunan di Indonesia.